Selamat malam sahabat keluarga dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali bertemu bersama dengan saya Edi Darmawan dari Familyverse Indonesia. Dan hari ini kita ada di satu acara podcast ya, pojok cerita seputar cinta. Dan hari ini kita bakal ngomongin satu topik yang menarik, soal pacaran beda budaya. Bersama hari ini narasumber kita, saya akan ngobrol bersama dengan sepasang suami istri ya, yang notabene mereka adalah pasangan yang memang datang dari latar belakang budaya yang berbeda. Jadi pasti pembicaraan hari ini menarik nih sahabat keluarga dan juga teman-teman yang join hari ini. Nanti saya akan invite Alan dan juga Yohanes untuk join bersama dengan kita. Sahabat keluarga, hari ini kita bakal ngomongin satu hal yang menarik sekali soal pacaran beda budaya. Jangankan beda budaya ya, kadang sesama budaya aja tuh rada-rada ribet dan rada-rada complicated ya. Ribetnya itu bisa dibikin-bikin sendiri, atau bahkan mungkin ribetnya juga datang entah dari kita dan pasangan kita, atau mungkin datang dari pihak keluarga dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita bakal ngobrol bersama dengan sepasang suami istri yang memang notabene mereka adalah orang yang datang dari latar belakang budaya berbeda. Kita coba cek ya, kita ngobrol sama mereka. Jadi saya mau invite Alan langsung untuk ngobrol bersama dengan kita malam hari ini. Halo, selamat malam. Waduh. Anyway, tadi baru lihat story kalian. Jadi ngintip pakai Familyverse ya, memang ya, kelihatan yang mana yang serius dan mana yang nggak serius ya. Mana yang menganggap itu bener-bener main-main dan mana yang memang ada kebutuhan untuk eksistensi diri, enggak ya, Len? Oke. Hari ini kita bakal ngomongin satu topik yang menarik. Kenapa viewers kita cuma satu ya? Di kamu kelihatan nggak sih? Sedih banget dong malam hari ini. Viewersnya cuma satu. Apa karena malam Jumat atau memang followers kita lagi pada sibuk ikut ini demo ya? Sahabat keluarga ya dong, masuk dulu nih. Jarang-jarang nih ngobrol bertiga nih. Biasanya cuma ngobrol berdua nih ya. Nah, mulai berdatangan. Kita kayak kudu berdoa nih. Doa kenceng-kenceng supaya mulai berdatangan. Satu demi satu baru tiga nih ya. Oke deh. Berapapun yang nonton kita malam hari ini, kita nggak usah pedulikan ya. Karena kita mengejar target yang lain tentunya. Nggak juga ya. Oke. Len, sama Yohanes aku mau tanya pertanyaan menarik nih. Kita ngomongin soal pacaran beda budaya kan ya. Pernah nggak sih ketika kalian sebelum akhirnya kalian memutuskan buat pacaran dan menikah, kepikiran untuk jalin relasi sama orang yang datang dari budaya yang berbeda? Pernah kepikiran nggak? Kamu dulu. Gimana? Kalau saya sih emang dari dulu emang berusaha buat cari dengan latar belakang beda budaya. Oke. Ya, karena sebelumnya saya lebih suka buat apa ya namanya ya, buat cari pengalaman sih dulu sih, buat cari apa ya, Dunia baru. Explore. yang Beda gitu. Kalau kamu? Kalau aku nggak pernah nargetin harus budaya tertentu sih, tapi kayak nggak pernah kepikiran sama orang Jawa. Oke. Nggak pernah tentuin pingin sama siapa, tapi nggak pernah kepikiran juga bakalan sama orang Jawa gitu, yang totally different. Aku Batak, dia Jawa, yang dua dunia yang benar-benar berbeda. Dan dia sempat bilang, aduh jangan sampai dia punya dapet cewek Batak, dapetnya istri Batak. Tapi memang benar ya, kadang tuh apa yang kita tidak pernah minta itu yang Tuhan kasih ya. Sesuatu yang kita minta kita nggak kepengenin, justru itu yang Tuhan kasih ya. Dan itu cara Tuhan untuk membentuk kita. Ini menarik banget nih, tadi Yohanes bilang bahwa cari orang di beda budaya itu untuk cari pengalaman. Wah, ini menarik sekali. Ini ada yang komen nih, Baja Batak Jawa katanya. Iya benar juga sih. Nanti pejabat. Iya, apa tuh? Peranakan Jawa Batak. Oh iya, benar. Amin ya, biar anaknya jadi pejabat. Oke, ngomongin soal cari pengalaman, kemudian Alan sendiri tadi bilang nggak pernah kepikiran sama orang Jawa, karena notabene juga memang menyadari bahwa datang dari latar belakang budaya yang cukup keras ya, nggak keras ya.
Nah, kira-kira setelah ketemu nih, awal-awal pacaran, sempet kaget-kaget nggak sih sebenarnya ketemu sama orang yang bahkan nggak pernah kalian minta nih ceritanya? Gimana tuh? Kalau aku sih surprise banget ya, wah langsung Hmm, ketemu, wah kalian yang begini, yang heeh, petaki. petakilan, oke. Ya, ya lebih apa ya, lebih di luar ekspektasi sih. Heeh, oke, oke, oke. Kalau kalau aku malah mikirnya kayak gregetan gitu kan. Maksudnya Heeh, kalau orang kita kan biasa kan straightforward, terus kalau hmm, ini cepet kan tek 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 gitu. Ya dia ya dengan budayanya yang unik juga gitu loh. Jadi kita berdua memang punya budaya yang totally different. hmm, Tapi di satu sisi jadi apa ya, memperkaya memperkaya wawasan kita berdua juga. Jadi kalau shock hmm. pasti shock. Kayak apa sih namanya? Culture shock ya, culture shock di antara kita berdua juga gitu loh. Ya gitu deh. Pokoknya apa sih namanya, butuh aku aja butuh Adaptasi ya. adaptasi, dan aku butuh waktu setahun untuk benar-benar meyakinkan diri bahwa oh ya nih udah siap nih kayak untuk dibawa ke ranah yang lebih serius, dalam arti Hmm. memperkenalkan ke keluarga dan lain-lain kayak gitu Pak Endi. Waduh, ini menarik banget nih ya. Nih, aku infoin dulu sahabat keluarga yang baru join, soalnya tadi waktu Alan memperkenalkan diri, viewersnya baru 1. Ini udah 10 nih, puji Tuhan. Lumayan ya. Jadi Alan itu datang dari latar belakang, Alan itu orang Batak, dan kemudian Yohanes itu datangnya dari orang Jawa. Jadi ini dua budaya yang ya kebanyakan kita menganggap kok kayaknya bertolak belakang gitu ya. Seperti apa yang tadi mereka sharingin juga awal-awal terkaget-kaget, karena banyak hal yang ternyata tidak, kalau Yohanes tadi pakai istilah di luar ekspektasi, bahkan ya kayak itu kudu di bold tuh, di luar ekspektasi gitu, tapi akhirnya tetap bisa berjalan. Nah, pertanyaannya adalah, sempat nggak kepikiran di dalam perjalanan kayak merasa bahwa oh ini kayaknya berat nih, kayaknya susah nih, soalnya kan ini yang sering jadi pergumulan nih, teman-teman yang baru dideketin sama orang yang beda budaya, belum jalanin, mereka udah mulai mikir ini kayaknya susah, ini kayaknya nggak mungkin. Pernah nggak kepikiran kayak gitu? Pernah nggak? Awal-awal sih pernah sih ya. Jadi emang Mm-mm. pada dasarnya sih dulu aku Oke. pengen cari pengalaman ya dulu ya. Terus Ah, udah jadian sama Alen, selang berjalan waktu, terus, loh, kok begini banget ya? oke. Nggak usah dibuka ya, nggak usah dibuka nih, ntar jadi perang ntar malam. Oke, Iya, penting terus, amat lalu. tapi terus ya makin lama bisa juga sih beradaptasi gitu sih ya. Seiring waktu mulai mempelajari ya, namanya orang punya sifat bawaan yang berbeda-beda ya. Jadi Hmm, kita juga perlu buat kasih toleransi juga sih kayak gitu. oke. Wow, menarik Iya, sekali. iya. Kalau Kalau Alan aku gimana, Alan? malah ngelihat ini nih, Pak Endi yang komen nih, ini Ah, ini aku banget nih ngerasa. apa tuh? Ada yang orang Batak tapi sifatnya kayak orang Jawa, ada orang Jawa tapi sifat kerasnya seperti orang Batak. Jadi nggak tergantung dari sukunya, tapi karena sifat asli personal. Nah itu kayak aku sama dia juga kan, di beberapa poin. Jadi menurut aku tuh perbedaannya juga nggak yang mutlak atau absolut gitu antara Jawanya Jawa banget, terus Bataknya Batak banget. Karena at some points Mamas tuh kayak beberapa hal tuh yang terlalu straightforward, bahkan melebihi aku yang orang Batak gitu kan, kayak kalau ngomong tuh istilahnya nggak diayak dulu. Hmm, hmm, hmm. Jadi kan kalau aku ngebayanginnya, at least kalau orang Jawa itu apa sih namanya, kalem, mengayomi gitu kan, terus kayak apa sih, bayangannya lembut gitu kan, boro-boro lembut gitu kan, lembut iya dia gitu kan, tapi Hmm. ya gitu, apa sih namanya, seiring jalannya waktu jadinya malah saling melengkapi aja gitu ya, kayak akunya bantu dia supaya kadang-kadang kalau mengerjakan sesuatu jadi lebih cepet, kalau dia juga nolong aku kayak dalam beberapa hal, mikir beberapa kali gitu loh sebelum benar-benar ngucapin dan lain-lain gitu. Tapi di satu sisi juga ternyata dia beberapa hal, kayak misalnya bapaknya ya, mertua aku itu ya, bapaknya Hmm. Mamas lebih Batak daripada aku. Oh, Dia tahu lagu-lagu Batak, bahkan dia punya banyak teman-teman Batak dan ingin menjadi orang Batak. aku curiganya nih ya, aku curiganya justru itu doanya Bapak, jangan-jangan ya. Dia mungkin berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan kepadaku menantu orang Batak ya. Dan Alan menjadi jawaban doa kayaknya ya. Nah, bisa jadi sebenarnya mengidam-idamkan orang Batak itu mertua. Oh, oke, oke. Tapi nggak apa-apa, itu keuntungan buat kamu dicintai mertua tuh.
Oh iya Sayang sama dong. mertua. Wah, ini menantu kebanggaan nih kayaknya ya. Oke, menarik banget. Tadi kamu belum selesai, terus apa lagi Len tadi? Nah, tapi menurut aku sebenarnya kalau ngomongin perbedaan budaya tuh bukan Ya, ngomongin budaya suku aja, tapi kayak budaya pola asuh juga gitu loh, Pak. Kayak misalnya oke. gini, eh, keluarga Mamas mungkin karena kebanyakan laki-laki ya. Jadi kan Hmm, mama mertua aku ya, mamanya Mamas itu kan meninggal tahun berapa, Mas? 2009. 2009. oke. Jadi mungkin mereka istilahnya sentuhan perempuan itu mungkin agak kurang. Jadi Hmm, kayak gimana ya? Beberapa hal yang menurut aku tuh seharusnya dilakukan kayak misalnya ngerayain ulang tahun, hari-hari hmm. penting. Itu tuh sama 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 mereka tuh bukan hal yang perlu dirayakan secara Oh, khusus gitu loh. Bahkan oke. kadang-kadang aku lupa ulang tahun Bapak kan. Nah, jadi kayak aku bilang tuh kayak perbedaan itu tuh sebenarnya perbedaan budaya dalam arti suku itu justru bisa kayak memberikan warna tersendiri kan dalam suatu Ya, hubungan. Tapi yang betul. mungkin sering banget jadi masalah itu justru budaya dalam arti pola asuh, Hmm. terus lingkungan, seperti itu sih Pak kalau menurut aku ya. Iya, setuju banget. Ngomongin soal perbedaan kan memang sebenarnya bukan cuma soal budaya ya, tetapi lebih lebih luas dan banyak yang mungkin jauh lebih prinsip untuk boleh dipikirkan sama-sama dan gimana caranya meskipun berbeda tetap bisa beradaptasi. Kalau Alan tadi Hmm, bilang salah satunya perbedaan pola asuh, bener banget. Siapa kita sekarang pasti dibentuk oleh pola asuh kita yang dulu, meskipun kita tahu manusia pasti bisa berubah, betul nggak? Terus betul. perbedaan kayak cara pandang terhadap sesuatu juga itu sangat berpengaruh. Nah, pertanyaannya gini, ya ini kan jadi pergumulan banyak orang ketika misalnya mau pacaran, mau jalin relasi, tapi mereka merasa ada begitu banyak perbedaan. Kalian sendiri kan sudah aware nih, ini banyak perbedaan nih, budaya aja beda gitu ya, pola asuh aja beda. Tadi Alan cerita, keluarga suami cuek dengan hari-hari ulang tahun dan lain sebagainya, nggak terlalu aware dan lain sebagainya. Tapi keluargamu kayak yang memang keluarga yang kalau ulang tahun kudu ngumpul, kudu tuker kado misalnya istilahnya kayak gitu. Ini gimana nih cara cara menjembatani entah cuman kamu sama Yohanes atau bahkan mungkin keluargamu dengan keluarganya dia karena kan udah nikah nih jadi satu keluarga besar, gimana caranya menjembatani? Caranya ya pasti aku komunikasi juga kan ke Mamas. Hmm. Awalnya kayak shock, hah? Ulang tahunnya nggak kita nggak ngapa-ngapain nih. Kayak tahun lalu nih Hmm. masih pacaran, ulang tahun Mama sama ulang tahun Bapak tuh kan deket 1 bulan yang sama. Hmm. Hah? Nih nggak ada acara apa-apa nih. Ya udah, akhirnya kayak aku yang ambil inisiatif beli kue terus Hmm. ngerayain bareng gitu kan. Nah, untuk tahun ini ketika emang udah hidup bareng, Bapak juga sama kami karena kan emang kondisinya Bapak sakit. Jadi kayak, Mas aku beli ini yuk, aku beli ini ya, boleh nggak gitu kan? Buat apa? Buat ultahnya bapak gitu kan? Oh ya udah gitu. Terus istilahnya aku juga nggak yang inisiatif, tapi kayak lancang ya dalam arti Hmm. memutuskan sendiri, tapi lebih kayak nanya. Kalau dia nggak nyaman, ya jangan gitu loh. Terus kayak Hmm. beberapa hal kayak misalnya menurut dia nih, aduh aku tuh ya dulu kalau waktu waktu bukan sama mama tapi sama mantan aku yang jauh banget setiap bulan ngerayain Montiversary ya kan. Oh, oke. Tapi begitu pacaran sama Mamas, bahkan sampai sekarang kayak ya udah bukan berarti apa namanya tidak menganggap penting, tapi lebih kayak tidak memerlukan selebrasi khusus, tapi Hmm. ya udah lakukan itu secara apa ya dalam tingkah hidup, dalam langkah hidup gitu, bukan harus beli sesuatu setiap bulannya dan lain-lain kayak gitu sih nggak terlalu perlu. Jadi ya komunikasi tentang kebiasaan-kebiasaan masing-masing itu sih Pak. Oke, tapi persoalannya kan gini, ini aku tanya sama Yohanes ya. Persoalannya adalah gini nih, kadangkala kita tuh kan sudah berada di zona nyaman, bener nggak? Misalnya keluarga nggak pernah ngerayain ulang tahun tuh zona nyaman tuh, udah nggak pusing kan? Kayak lupa juga ya udah bodo amat karena semuanya memang udah lupa. Terus ketemu Allen yang bisa rese banget tuh masalah begitu. Misalnya kayak, nih bapak ulang tahun kamu kok nggak ucapin? Kok kita nggak kasih hadiah? Misalnya kayak gitu kan? Ini ada kumpul-kumpul keluarga kok kamu nggak ikut dan lain sebagainya misalnya gitu. Gimana tuh kamu sebagai seseorang yang udah punya zona nyaman ketemu sama perbedaan kayak gini gimana, bro? Cara kamu akhirnya belajar untuk kayak bukan mengalah ya, tapi maksudnya melihat ini sebagai sesuatu hal yang memang harus dijalani, resiko pacaran beda agama dan beda agama, pacaran beda budaya dan pacaran beda budaya dan beda pola asuh. Gimana tuh? Kalau apa sih tetap lihat di apa namanya, eh, lihat di waktunya juga sih. Kalau emang Hmm. waktunya memungkinkan, nggak
tabrakan sama yang lain, ya udah akhirnya ya oke aja kalau aku sih gitu. Dia memang ini salah satu perbedaan kami Pak Endi. Jadi dia sangat irit dalam berkata-kata. Kalau aku malah susah ngomong pendek ya kan. Jadi yang dia maksud adalah kalau misalnya istilahnya masih bisa dia penuhi dalam arti kayak tadi kan ngomongin waktu dan lain-lain, ya udah ayo aja. It's not a big deal, lakukan aja gitu. Daripada ribut kalau istilahnya dia tuh gitu. Tapi di satu sisi aku juga belajar dari dia kayak beberapa hal tuh yang ada yang prinsipil, ada yang kayak cuma apa ya, nggak harus lah. Ada yang keperluan, ada yang keinginan, kan gitu ya. Ada yang memang diperlukan, ada yang memang diinginkan. Kalau memang itu hal yang diperlukan atau dibutuhkan, berarti kan harus. Tapi kalau cuma sekadar yang diinginkan, kalau nggak terjadi, ya udah nggak masalah gitu loh. Meskipun kadang-kadang kita juga saling tahu juga bahwa meskipun keinginan itu mungkin nggak terlalu prinsipil, tapi nggak ada salahnya juga kalau sekali-sekali keinginan dari pasangan kita sesuai dengan kebiasaan dia, ya lakukan aja gitu loh. Oke, menarik banget. Ini ada pertanyaan yang harus dijawab, tapi sebelum menjawab pertanyaan ini, karena pertanyaannya agak berat nih ya. Aku cuma mau tanya kayak gini, gimana caranya, maksudnya gini, di tengah-tengah segala perbedaan yang ada, di tengah-tengah usaha untuk adaptasi gitu ya, mencoba memahami akhirnya, memahami pasangan, oh iya ternyata dia kayak begini nih, oh ternyata aku kayak begini nih. Kemudian misalnya karena perbedaan pola asuh kan kadang ada hal-hal yang cukup sensitif ya. Misalnya kita kalau udah terbiasa ngomong belak-belakan, sementara pasangan kita nggak terbiasa ngomongnya kudu muter-muter dulu gitu ya, ketemu bisa jadi konflik nih. Gimana caranya tuh untuk menyiasati hal-hal demikian? Kalau aku sendiri lebih dibawa santai aja, terus juga nggak usah, kalau emang nggak perlu diperdebatkan ya lakuin aja. Jadi apa ya, nggak terlalu diambil pusing sih, kalau itu banyak intoleransi aja. Banyak intoleransi ya. Karena memang pada dasarnya sudah cukup siap ya dengan kalimat mau cari pengalaman tadi. Iya, Ya kan? cari dunia. Iya, kalau dia bilang katanya ingin apa sih namanya, supaya memperbaiki keturunan, enggak deng. Dalam arti gini, kan ada beberapa hal yang memang istilahnya pola asuh kayak dalam tanda kutip gitu ya, terlalu cuek ataupun terlalu masa bodoh pada hal-hal tertentu dan lain-lain. Dan di satu sisi kayak keluarga aku tuh kan punya pola yang beda lagi gitu ya. Kayak terus toleransi, tadi kan Mamas garis bawahi tentang toleransi. Misalnya gini, keluarga budaya Jawa itu kan kebanyakan ya, aku nggak bilang semua atau pasti, tapi kebanyakan memang keluarganya itu kalau memandang perempuan kan istilahnya sangat feodal lah kalau mereka tuh kan ya, siapa yang kelas 2 dan kelas 1 gitu kan. Tapi di sini toleransinya tuh baik banget dalam arti gini, aku sama Mamas juga komunikasi, misalnya Mas aku tuh pulang kerja kadang-kadang malam tetap ada kerjaan lagi, misalnya dengan live di Instagram atau aku harus rekaman dan lain-lain gitu. Jadi ketika misalnya kami tinggal bareng sekarang dengan mertua juga, Mamas juga yang konfirmasi ke bapak mertuaku bahwa keadaannya si Alen itu pada jam-jam tertentu dia harus kerja ada di kamar sehingga mungkin nggak terlihat di dapur gitu kan. Sedangkan beberapa budaya tuh masih kayak menganggap bahwa perempuan itu ya di apa sih istilahnya, di ranah-ranah domestik gitu kan. Tapi yang terlihat di kami justru Mamas juga ikut turun tangan dalam mengerjakan hal-hal domestik. Kami berbagi peran dalam banyak hal ya Mas ya. Dalam pekerjaan rumah tangga juga Mama sangat membantu. Artinya ya budaya itu nggak absolut ya kalau menurut aku ya, masih bisa ditoleransi dengan komunikasi dan lain-lain gitu Pak. Oke, menarik banget. Kita jawab pertanyaan ya. Siap-siap nih jawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah bagaimana meyakinkan keluarga besar, karena memang rada rese itu keluarga besar ya. Kitanya udah fine-fine saja. Bener gak sih? Ini sering jadi persoalan. Gimana meyakinkan keluarga besar? Papi mami mungkin udah oke, tapi om tante, opa-oma yang kadang juga ikut campur di dalamnya untuk meyakinkan keluarga besar tentang calon menantu. Gimana nih? Lebih di apa ya? Semua sih tergantung dari kita ya. Jadi gimana cara kita mengenalkan, gimana cara kita berperilaku sama pasangan juga akan berpengaruh ya. Jadi ya
dipertontonkan yang nggak Jelek-jelek. bagus. Oke. Kalau aku lebih kayak makanya tadi aku bilang kayak aku butuh 1 tahun sendiri untuk akhirnya bisa benar-benar yakin bahwa kami sudah cukup bisa beradaptasi, kemudian baru memperkenalkan ke keluarga inti ya, dari orang tua, kakak-kakak gitu kan. Itu pun kayak aku sebelum bawa Mamas ketemu sama keluarga inti, aku bilang dulu bahwa Pah Mah, Alen minta izin ya, sedang dekat dengan Yohanes, orang bagaimana, kerja di mana, bla bla bla. Setelah itu baru minta kesediaan orang tua untuk mengawasi kami yang sedang berpacaran istilahnya gitu kan. Baru aku ajak Mamas ke rumah untuk akhirnya istilahnya berkenalan secara resmi gitu loh. Jadi kalau menurut aku banyak banget yang gini, keluarga aku sendiri sebenarnya kalau bisa, ini nggak absolut, tapi kalau bisa dapetnya Batak gitu kan. Tapi kalau enggak juga ya udah gitu, ngerti kan? Jadi memang kita nggak bisa memungkiri harapan orang tua, mungkin beberapa masih ingin dengan budaya yang sama gitu. Mungkin itu zona nyamannya mereka. Cuma aku sendiri kayak nggak bisa langsung maksa untuk harus berubah dan mengikuti maunya kami gitu kan. Jadi aku butuh waktu dan ingin melihat dalam 1 tahun itu aku mau tunjukkan juga ke orang tua bahwa aku adalah pribadi yang bertumbuh, pribadi yang nggak macem-macem gitu kan, nggak yang punya masalah serius, yang tidak merusak dan lain-lain, sehingga mereka tahu bahwa anaknya ketika dekat dengan pribadi yang satu ini tidak menjadi pribadi yang rusak gitu. Itu yang tadi Mamas bilang, jangan ditunjukin yang jeleknya gitu loh. Justru tunjukkan bahwa kami berdua ternyata bisa saling membangun gitu loh, even dari latar belakang budaya yang totally different, yang berbeda banget gitu, Pak Endi. Oke, menarik banget. Ini aku penasaran nih, pengen tanya. Ketika kalian mendapati nih perbedaan-perbedaan yang ada kan ya, ini juga ada yang nanya ini, ada konflik misalnya, ada konflik nih. Biasanya pertanyaannya adalah siapa yang harus mengalah? Kayaknya dua-duanya harus belajar untuk itu ya. Terus gimana menjembataninya itu kalau misalnya ada konflik? Gimana, Len, Yohanes? Tergantung konfliknya, ya nggak sih? Tergantung konfliknya. Tapi kalau misalnya konfliknya karena karakter, kayak misalnya aku tuh, kalau Mamas tuh tipikal kayak orang Jawa beneran ya, dalam arti, tahu kan belangkon orang Jawa tuh jendolannya di belakang. Ya, betul. Nah, Mamas tuh kayak gitu. Dia tuh mendem-mendem gitu loh, kalau ada masalah tuh nggak langsung diomongin. Sementara kalau aku tuh pengennya kalau ada masalah ya udah omongin gitu loh, mau marah-marahan gitu kan, apa ya, misalnya kadang-kadang ya kalau misalnya bilang sedih ya sedih gitu, tapi abis itu ya udah dikelarin gitu, jangan sampai istilahnya apa ya, kemudian besok-besok, kadang-kadang juga sampai lama sih aku ya ngomel, tapi ngomel dia tipikal orang yang ya udah deh, ini aja aku diem aja deh daripada berantem gitu. Sedangkan aku nggak mau, aku maunya kamu ngomong gitu loh. Cuma dalam arti kayak ya udah, istilahnya setiap ada masalah mesti langsung diomongin sih. Kayak aku misalnya kayak beberapa hal bilang, Mas kok kayak gini sih Mas, aku kurang suka loh kalau misal kayak gini, aku kepengennya begini gitu. Terus kata Mamas, tapi kan kondisinya lagi kayak gini, masa kamu nggak bisa paham gitu kan, budaya dan lain-lain segala macem. Ya udah gitu loh, jadi memang ya gitu ya konfliknya, diselesaikan. Situasional ya. Kayak konflik pokoknya intinya kalau ada masalah apapun itu, entah Mamas misalnya punya masalah di kantor, dia pengen cerita ya langsung cerita, aku misalnya punya masalah di mana juga aku cerita ya langsung cerita. Konflik di luar, tetap di luar pasangan itu istilahnya untuk apa ya, menjadi safety house buat kita gitu loh, kita bisa ngomong selega apapun gitu dengan pasangan kita, seperti itu. Iya, dan sebenarnya kan ketika ngomongin konflik bukan hanya karena perbedaan budaya ya. Dalam relasi, kita kan bukan orang sempurna, dan relasi kita bukan relasi sempurna, pasti ada konflik. Yang terpenting adalah tadi, kalau boleh aku coba simpulin, komunikasi itu juga penting, ya kan? Memahami pasangan, pola cara komunikasi dia seperti apa, itu penting banget. Ini ada yang kepo nih, boleh dijawab, boleh enggak? Waktu itu kalian kenalan di mana? Aku sih tahu ceritanya, tapi aku nggak mau kasih tahu ya. Waktu itu kenalan di mana? Ayo ditembak. Itu yang lainnya juga tahu sebenarnya, Pak Endi itu sebenarnya. Oke, berarti nggak usah dibahas lah ya.
Mau dijawab nggak? Nggak apa-apa sih kalau mau dijawab. Boleh jawab dong. Kami, kami berkenalannya online. Apa sih namanya? Bukan ketemu fisik dulu baru baru istilahnya apa ya? Baru berteman di online. Tapi kami justru berteman dulu secara online. Baru akhirnya kami memutuskan untuk bertemu gitu loh. Kami sama-sama sports enthusiast, Jadi kami dulunya istilahnya apa ya? Memiliki minat yang sama pada hal tertentu gitu, dan akhirnya klop di situ, saling komen, saling chat dan lain-lain. Ya udah gitu deh ceritanya. Oh, jadi kesimpulannya sahabat keluarga, meskipun ada perbedaan secara budaya, tetap nggak boleh dilupakan, tetap harus ada persamaan-persamaan yang membuat dua hati ini bisa belajar untuk menikmati proses gitu ya. Kalau beda semuanya kan gimana mau nyambungnya ya. Len, boleh dong Len sama Yohanes kasih kayak promosi nih sama teman-teman bahwa berbeda budaya dan ada perbedaan di antara pasangan itu bukan sesuatu hal yang salah dan sesuatu yang harus dihindari juga loh. Boleh kasih tahu nggak keuntungannya apa, kerugiannya apa based on pengalaman kalian? Keuntungannya lebih kayak saling melengkapi gitu kan. Karena menurut kami berdua, tadi pas lagi aku dadakan ngajakin dia ikutan ya live ya, karena kita ngomongin beda budaya kan, aku juga pengen agar kamu cerita juga pengalamanmu gitu kan. Habis ngobrol-ngobrol sama Mas, jadi ceritanya kalau misalnya ngomongin tentang keuntungan, tentu kita bisa saling encourage dengan cara yang berbeda gitu kan. Kalau misalnya dibilang juga misalnya gini, dengan budayanya Mamas yang mungkin alon-alon asal kelakon ya istilahnya ya, yang pelan-pelan tapi diimbangi dengan budayaku yang lebih kayak cepet tek. Terus aku yang mungkin selama ini istilahnya terlalu orang Batak kan kebanyakan itu ya ceplas-ceplos banget. Nah, samanya agak direm gitu. Jadi memang kalau kita bisa menyikapi, kita bisa fokus pada strength sama opportunity, itu lebih kayak jadi kekuatannya kami berdua gitu kan, saling melengkapi. Tapi kalau dibilang dari kekurangannya yaitu pada situasi-situasi tertentu ketika misalnya lelah atau apapun, kemudian dia dengan kebiasaannya yang dari budayanya, misalnya tadi alon-alon asal kelakon, mungkin aku bisa jadi kayak rada meledak, ayo dong cepet bla 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 bla. Nah, ketika dia yang capek atau dengan ada masalah atau apa-apa gitu ya, yang inginnya lebih kayak diangon gitu kan, pelan-pelan, gak usah ini tuh bla bla bla, tapi aku pengennya cepet-cepet, ya dia yang marah. Jadi istilahnya itu kayak dua sisi mata uang gitu loh, bisa jadi kekuatan dan kelemahan ketika misalnya kita pada kondisi yang seperti apa gitu loh. Tapi seperti baju kami, coba tunjukin baju. Coba, boleh. Wah, menarik nih. Apa tuh? Nah, kebalik ya. Iya, kebalik. Harus mirroring. Ini tulisannya. Oh my. Tulisannya itu cipta. Ini aku bajunya kami berdua beli dari podcast Tanpa Podium. Ini tulisannya ciptakan bahagiamu. Jangan takut diremehkan, jangan cuma ikut-ikutan. Jadi kayak kami mikirnya kan orang kadang karena takut duluan akhirnya nggak mau menjalani. Kalau kami kayak lebih jangan takut sama sesuatu yang emang belum dihadapi secara langsung gitu. Kalau dibilang nanti kamu nggak bahagia loh kalau sama orang ini, kamu nggak bahagia loh kalau sama orang dari suku itu gitu kan. Menurut aku kayak kenapa kita seperti peramal ya, padahal kita sendiri belum melakukannya gitu. Jadi kita yang menentukan bahagianya, apakah kita bisa saling melengkapi atau kita malah jadi saling bunuh-bunuhan istilahnya gitu kan. Nah itu, jadi tentukan bahagia, nggak usah dengerin apa kata orang banget gitu loh. Dengerin orang mungkin beberapa hal perlu ya, tapi kalau kita terpaku dengan omongan orang tapi nggak melihat pasangan di samping, depan, belakang kita ini, ya nggak akan pernah bahagia gitu. Wow. Jonas, ada komentar nggak? Keuntungan dan kekurangannya pacaran sama Allen? Lebih ke fisik ya. Apa tuh? Oke. Lebih ke kalau mudik bisa sekalian piknik. Oh gitu. Kok mudik selain piknik? Walaupun dia mudiknya cuma ke Depok. Nah ini salah satu recehan dia. Jadi inilah perbedaan kami. Yang kadang-kadang recehnya dia itu nggak bisa aku tangkap, terus kayak, hah? Jadinya kayak krik. Harus mikir dulu ya.
Benar-benar Gitu. oh, menarik ya. Oke, ini nggak berasa udah 32 menit ternyata live kita berjalan. Karena jatah kita cuma 30 menit, jadi kalian harus closing dengan encourage sahabat-sahabat yang lagi berjuang dengan pacaran di tengah-tengah perbedaan, bukan cuma budaya ya, perbedaan pola asuh mungkin, perbedaan misalnya pola pikir dan lain sebagainya, mungkin yang sedang mereka struggling saat ini, boleh kasih masukan atau mungkin tips-tips buat mereka. Siapa duluan? Oh, nah ini salah satu kelebihannya lagi, dia nggak perlu banyak ngomong, aku suruh ngomong terus. Ya kalau misalnya dari kami kayak kalau kita jatuh cinta sama seseorang itu pasti kan karena ada sesuatu dari dia yang kita lihat bisa mewarnai hati kita kan gitu. Jadi ketika misalnya ada perbedaan, entah itu perbedaan budaya, perbedaan pola asuh, kemudian menghadapi konflik karena perbedaan tersebut, mari coba pikirkan kembali apa hal yang baik yang sangat menyentuh hati kita ketika kita bisa jatuh cinta sama dia gitu. Jadi fokus pada kebahagiaannya, bukan fokus sekadar pada konfliknya gitu. Dan bahagia itu sendiri itu diciptakan oleh kita yang bangun bahagia itu, bukan berdasarkan pada ketakutan-ketakutan yang mungkin istilahnya gini, apakah jadi jaminan kalau misalnya kita bertemu dengan orang dari budaya yang sama, maka kita akan 100% bahagia. Kan enggak, gitu. Jadi memang istilahnya jangan pernah ragu atau jangan pernah takut pada sesuatu yang belum kita hadapi. Itu namanya kalah sebelum berjuang, gitu, Pak Endi. Wow, super sekali ya. Dan ini memang mewakili banyak jeritan hati orang yang sedang berjuang karena perbedaan yang ada. Satu pesan yang tadi disampaikan oleh pasangan ini adalah ciptakan bahagiamu sendiri. Kalau memang kamu bahagia, jalani prosesnya, nikmati. In case dalam perjalanan memang merasa bahwa memang perbedaan ini terlalu sulit untuk disatukan, ya harus berani juga untuk mengakui itu dan jujur kepada diri. Anyway, thank you Alan, thank you Yohanes untuk ngobrol-ngobrol kita malam hari ini. Mereka bukan hanya tinggal berdua, tapi juga ada bapak mertua di rumah dan ada satu lagi orang, bukan orang ya, dari jenis yang berbeda. Mana dia? Boleh dikenalin dong. Dan ini dia bintang kita malam hari ini. Yeay! Untuk pertama kalinya dia muncul di live dan dia tidak menggonggong. Ya, dia nice banget malam hari ini. Oke, thank you Alan. Thank you juga Kofi sudah muncul di Instagramnya Familyverse Indonesia. Terima kasih. Selamat malam semuanya, sahabat keluarga.